baru mulai mentransformasikan sekolah, saya lihat kayak waktu kumpul sama sesama pengurus sekolah itu sebenarnya banyak banget yang kepingin sekolahnya itu berubah lebih baik gitu, maju. Nah kemudian kalau saya masih pakai bendera sekolah akan sangat menantang dan susah dan mungkin kurang etis juga ya masuk ke sekolah-sekolah tetangga gitu. Apalagi kalau misal segmennya sama, areanya sama. Jadi saya putuskan untuk kita buat yang namanya Human. Jadi Human ini institusi yang bergerak di bidang transformasi budaya dan pendidikan, transformasi budaya dan inovasi. Di situ baru kenal yang namanya talent mapping, strength base gitu. Sempat main ke sekolah-sekolah keren, ibu bapak guru di sini, waktu itu mantap banget. Nah kemudian waktu sudah selesai ke buat Human, keren kan, semangat ini. Oke, kita sekarang buat ya perusahaan di Human supaya kita bisa membantu sekolah nih. Udah di TM semua, bahasa bakatnya itu kental banget gitu. Terus vibes-nya itu positif banget karena strength based gitu. Tapi kok aku sering ngomel gitu. Sering ngedumelnya kadang ke HR-nya. Ini kok gini sih gitu. Ntar kadang ngomong ke supervisor, ini kok gini sih gitu. Terus yang diomelin apa? Yang diomelin ini. Masih ke belum oke kasih. Jadi ngomelnya tentang pengambilan keputusan, kok lama sih? Kok nggak ada inisiatif sih? Kok harus nunggu sih? Kemudian komunikasi juga. Kok nggak ada yang tanya, udah dikasih kesempatan untuk berbicara, untuk dikasih kesempatan ngeluarin ide, kok nggak ada yang ngobrol sih? Kok nggak ada yang ngobrol dong? Ayo, ini kan terbuka, udah ya gitu. Nggak bersuara masih kan? Task completion, menyelesaikan tugas. Kalau tugasnya misalnya berkaitan dengan brainstorming, kita masih belum bisa brainstorming ini karena belum ada tim yang jagonya ideation ikut, mateng lah. Jadi kita nggak bisa brainstorming gitu. Oke, wah tambah ngomelnya tambah banyak gitu. Kemudian problem solving. Oh ini kita masih ada beberapa opsi gitu, tapi belum tahu juga mana yang diambil keputusannya gitu. Ya nanti tunggu yang punya strategik aja lah yang ambil keputusan. Aduh kawan. Terus akhirnya kayak ini kenapa seperti ini? Apa yang salah dengan pemahaman saya dan penerapan saya dalam strength based organization gitu. Nah kemudian mulai mencari tahu apa sih gitu. Jadi ibaratnya kalau memang pelajaran pelajaran fisika gitu ya kan ada keilmuannya gitu kan, bakat ada keilmuannya, ternyata organisasi juga ada keilmuannya yang dulunya belum sempat dipelajarin, udah sih tapi masih di permukaan belum cukup dalam. Baru tahu kalau ternyata kita tuh perlu tahu sekarang ini sekolah lagi di mana dan mau kemana, strateginya lagi di apa nih gitu, kita lagi mau ngapain. Apakah ini kita nemenin sekolah yang baru buka cabang? Apakah sekolah baru, profile ownernya, pemiliknya ini siapa? Mau kemana? Pangsa pasarnya siapa? Itu harus ditentukan dulu gitu. Karena kalau ini nggak ditentukan, maka kita susah juga nih, kayak perusahaan mau dibawa kemana gitu. Kemudian kalau memang strategi ini sudah ditentukan, tim sama budayanya geser. Apakah tim saat ini, misalnya kayak di Human gitu, apakah berarti kita perlu banyak tim yang sifatnya learning designer kah? Atau sudah perlu mulai merekrut assessment specialist kah? Apakah sudah mulai merekrut sistem architecture, arsitek sistem kah? Nah, strategi dan prioritas ini menentukan bagaimana pembentukan tim dan juga budayanya sekarang kita lagi lebih apa nih? Lebih banyak babat alas kah? Atau kayak babat alas sudah mulai terbentuk nih sistemnya, makanya mulai dirapikan gitu. Nah kalau sebelumnya belum ngerti ini, udah kepingin buru-buru digitalisasi semuanya, cari yang keren gitu, tapi ternyata kayak nggak gitu juga gitu, malah kebalik. Nah akhirnya di sini proses dimana kita belajar kayak ya udah agak sedikit mulai pintar lah ya, kayak apa sih definisi strength based organization atau strength based budaya yang strength based culture yang kita mau miliki di dalam Human gitu. Jadi ini prosesnya cukup panjang. Kemudian waktu kita melakukan ini, apa sih yang harus dilakukan? Mulainya dari mana dulu gitu. Terus kita audit nih, kita audit
budaya kita audit strategi kita gitu. Diaudit. Apa aja yang diaudit? Nah, karena strategi dan tim ini irisannya lebih ke kayak visi-misi perusahaan, dan di sini fokusnya hari ini saya lebih banyak zoom in ke tim dan budaya. Maka yang akhirnya kita aprik bredelin itu di employee journey. Jadi kalau misal di sekolah itu ada siswa mulai dari titik masuk atau bahkan sebelumnya ya, tahu nama sekolah, dengar nama sekolah, tertarik, tanya, daftar, masuk, jadi siswa, naik kelas, pindah atau keluar, itu kan customer journey. Nah kalau yang ini employee journey, sama, mulai dari guru, tahu nama sekolah kita atau karyawan gitu ya. Di sini konteksnya bisa organisasi pendidikan atau organisasi yang non pendidikan juga. Orang tahu nih namanya human, nggak tahu apa human, jadi mulai tahu, cari tahu, kemudian nge-apply itu sampai menjadi karyawan, sampai dia keluar, entah apapun itu alasannya. Nah itu yang kita oprek. Sedikit mengadopsi kemarin udah disampaikan sama Pak Gilar ya tentang first principle thinking gitu. Nah kita cari dari ini semua mana sih yang kita utak-atik dulu gitu. Focal point-nya yang cukup menarik di mana. Ternyata exit journey ini kita bedah. Kenapa orang keluar? Tipe orang keluar itu ada apa aja? Waktu orang keluar itu model keluarnya seperti apa? Dikeluarkan, keluar sendiri, pindah atau apa, itu dibredelin gitu. Nah, waktu kita ngoprek exitnya, ternyata baru kayak, kan kita ini di sini, kalau strength base itu, banyak sekali yang, kepinginnya bisa mengeluarkan kekuatannya gitu. Tapi tidak semua tahu bagaimana mengukur kekuatan itu gitu. Wujudnya seperti apa. Nah ternyata itu juga menjadi masalah kalau kita perusahaan nggak bisa melihat kekuatan yang ada di dalam tim kita. Karena tim sendiri juga butuh dibantu, kekuatanku apa sih yang paling berdampak di organisasi ini. Nah jadi mulai kita buat bagaimana cara nge-track progresnya dan perkembangannya, termasuk kayak talent stacking gitu ya. Dia dulunya punya apa, kemudian di stack dengan kekuatan apa gitu. Kemudian diukurnya caranya seperti apa? Apa saja yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya? Tim human harus tahu. Biar fair. Sama kalau misalnya guru sama siswa, gurunya mau uji, tapi muridnya nggak tahu nih ujiannya apa gitu. Ya fair kan? Jadi sama. Karyawan perlu tahu, dari perusahaan kita akan mengukur apa aja yang diukur, sehingga karyawan bisa merasa kayak, oke. Sama juga, aku nggak ngerti nih di sini, nggak bisa. Nah sama, ada di sini, ada engage sama develop. Tapi ingat satu hal yang menjadi titik pembelajaran yang terbesar adalah baru sadar kalau di organisasi apapun itu, memang betul, organisasi itu organisasi pembelajar. Tapi organisasi itu punya goal atau tujuan tertentu yang harus dicapai. Kalau di human, kita bukan learning academy, kita institusi, gitu. Kita perusahaan swasta. Maka goalnya adalah untuk mencapai dulu nih. Human bisa sustain, bisa dari sisi pendapatan bagus, dari segi customer relationship bagus, dari segi pertumbuhan sistemnya bagus, prosesnya di dalam juga bagus. Nah ini semua harus dikerjakan gitu. Nah apakah aspirasi-aspirasi ini sudah disampaikan waktu pertama kali masuk apply di human? Ternyata belum. Dulu karena yang direkrut adalah orang-orang yang kenal, jadi onboardingnya kacau, nggak di onboard, kenal gitu, dianggap oh ya udah deh sama-sama gitu, oke masuk. Seolah kini diperbaikin onboardingnya. Waktu onboarding diperbaikin, akhirnya muncul nih, kita perlu merekrut orang yang punya kompetensi seperti apa. Jadi dengan diutak-atik di exitnya, semuanya geser. Semuanya mulai geser, semuanya mulai berubah. Nah ini hal yang kita coba oprek tadi ya, gitu. Oke, berikutnya.
Nah, proses ngoprek tadi itu sangat amat lama, nggak lama juga sih, kurang lebih kayak 2 tahun gitu, tapi mahal gitu, kayak trial errornya masuk orang, terima orang, didiknya, habis didik keluar, ntar apa gitu, mahal banget gitu, very costly, mahal banget. Terus akhirnya kalau kan udah berhasil, udah cukup baik nih sekarang, kemudian kita tanya nih, hal-hal apa yang kira-kira bisa kita rumuskan menjadi sesuatu yang disampaikan ke Lilin yang dulu. What will I tell my younger self? Lilin yang dulu, kamu tuh perlu apa? Ternyata yang perlu diubah adalah aku. Ya, aku. Aku ini singkatan dari 3 hal. Yang pertama adalah atur diri, kemudian kelola fungsi, dan ukur organisasi. Diatur diri, kita masih sangat mengangkat strength tadi ya, tapi di sini kita fokusnya governing strength. Yang pertama, sadar dulu kalau kita punya kekuatan, sama juga kalau di tim, karena tidak semuanya dibuka aksesnya, jadi kita perlu menyampaikan kayak cerita. Ini loh kekuatanku di sini, kelemahanku di sini. Tapi nggak berhenti di situ ya. Kita lanjut dengan accept kalau memang, nah ini kemarin di materinya TME ya, Bina juga ada ya, accepting talents gitu. Nah ini perusahaan kita talent-talentnya seperti ini nih, gitu. Setelah itu kita masuk ke accountable. Terlepas saya punya kekuatan atau ini saya punya kelemahan, kalau melakukan sesuatu tidak banyak alasan. Nggak bisa ngomong, saya nggak bisa komunikasi nih, karena saya nggak bisa komunikasi, saya nggak bisa ngide nih, gitu kayak. Itu dulu cukup toxic positivity itu di human cukup kental dan sangat membuat saya sakit hati karena di situ saya harus banyak melepaskan beberapa tim yang ternyata proses onboardingnya, mengukurnya itu nggak tepat gitu. Nah di situ kita belajar. Kemudian habis accountable ini berarti bertanggung jawab ya. Peran kita apa, fungsi kita apa, tujuan organisasi apa. Nah itu tidak diganggu-gugat. Nggak boleh pakai alasan, ini bukan kekuatanku, ya ini enggak gitu, kayak enggak. Kamu kerjakan dulu semaksimalmu, dan kemudian kamu nanti bisa boleh minta tolong atau boleh minta pendapat, tapi tidak ada alasan. Jadi kayak accountable, tanggung jawab sama diri sendiri. Nah setelah itu baru adapt. Adapt ini kadang pengalaman pribadi, kekuatan kita itu semakin tajam saat diasah sama tim yang lain kayak gitu. Jadi kalau dulu saya kan memang jagonya ngide gitu. Salahnya dulu di banyak tempat seringnya ngide, eksekusinya nggak kuat gitu. Akhirnya cari tim yang kuat di eksekusi, kuat yang ngatur strategi, kuat yang kayak misalin ini lagi waktunya di sini ya, jangan ngide dulu gitu. Nah kemudian setelah itu kita juga sangat mempraktekkan yang namanya abundance atau keberlimpahan atau kesejahteraan itu tadi. Jadi kayak setiap dari kita perlu nih untuk tahu kalau kita berhak sejahtera seperti itu. Kemudian setelah atur diri kita masuk ke kelola fungsi. Karena habis dari diri masuk ke fungsi gitu kan. Fungsinya kan macam-macam. Tapi balik lagi ke strategi. Nah fungsi ini di dalamnya ada roles, rutin sama ritual. Peran, ritual, dan kebiasaan. Peran bisa jadi kenapa harus selalu dikelola? Karena bisa jadi perlu ditambahkan, perlu dikurangi, atau perlu digabung. Perannya kah, fungsinya kah, itu kadang perlu dimunculkan, kadang perlu ditiadakan atau diganti gitu. Jadi dikelola. Tidak dibiarkan ya udah dari dulu seperti itu atau biasanya seperti itu, enggak. Dikupas. Kalau peran bisa jadi di musim tertentu butuh peran tertentu, diadakanlah peran ini. Kemudian baru kita putuskan apakah ini peran yang memang dibutuhkan untuk lebih permanen atau cuman musiman. Kemudian rutinitas, meeting pun itu kita oprek. Benarkah kita harus meeting setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11? Meeting apa? Siapa aja yang datang? Buat apa? Agendanya apa? Bahas apa? Tujuannya apa? Kalau nggak ada, jangan mau diajak meeting. Kita bilang. Jadi kalau kamu di tim nggak tahu tujuannya meetingnya apa,
manfaatnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, jangan mau diajak meeting. Nah itu kita perbaiki terus bagaimana kita mengukur ya meeting gitu. Juga salah satu cerita, kalau di Human kita pernah coba pakai time off, jadi waktu cuti. Dulu kita nggak ada batas cuti, mau libur terserah kamu gitu. Uniknya, habis diukur selama setahun, ngambil cutinya coba di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas? Di bawah. Terus kita bingung, loh, ini nggak berlibur kah orang-orang? Nggak nge-charge dirinya kah? Akhirnya sekarang kita malah ubah, harus diambil. Harus diambil. Karena cuti itu penting, itu kan kamu tahu kalau kamu punya hak, kemudian kita percaya kamu pakai tempat ini atau waktu ini untuk hal-hal yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi malah sekarang dikasih pakai. Nah itu ngefek banget waktu di rekrutmen, onboarding, culture-nya itu ngefek dan kita terus berubah gitu. Ritual itu contoh apresiasi dan kritisi. Kalau budaya yang dulu jarang apresiasi, jarang kritisi, banyaknya kedumel tadi, merumpi, gosip, ya. Terus sama kayak batin. Ya lah, di sini mungkin sekolahnya ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada kelas belajar batin, ya. Kalau belum, berarti kan kita belum bisa gitu kan ya batin. Jadi akhirnya nggak bisa nih. Maka kita baru belajar yang namanya apresiasi dan kritisi. Gimana caranya? Ya belajar, karena biasanya nggak biasa muji gitu, nggak biasa mengkritisi. Tapi ternyata justru semakin dipuji dan dikritisi, nyambung tadi sama materinya Bu Ija ya, kayak efikasinya, confidence-nya muncul. Karena waktu kita memberikan masukan yang tepat sasaran karena kekurangannya dengan cara yang tepat, itu sangat memberdayakan. Berarti orang ini peduli nih sama aku malahan. Bukan tiba-tiba didiemin, tiba-tiba SP, tiba-tiba keluar. Nggak jelas tadi, journey-nya nggak jelas. Kenapa kok aku tiba-tiba dikeluarin gitu? Nah, ini enggak. Kemudian memimpin sama dipimpin. Tahu kapan waktunya kita memimpin, kapan waktunya dipimpin. Maksudnya, kalau misalnya kita lagi ada project, di mana di project itu ada project leader-nya, maka maulah kita dipimpin sama project leader. Meskipun saya CEO-nya. Saya mau dipimpin, karena saya percaya dan saya juga dapat dipercaya. Gitu. Jadi mau dipimpin dan mau memimpin. Dipercaya dan terpercaya. Kalau di sini yang mungkin boleh nggak angkat tangan yang pemimpin sekolah atau pemimpin institusi? Pemimpin tertinggi mungkin, mau tertinggi ke 1 ke 2, ada beberapa. Yang dipimpin. Oke. Ada nggak yang dipimpin tapi juga memimpin? Nah, jadi ada yang double gitu tadi ya. Jadi kalau boleh dilihat di sini memang segitiganya ini beririsan. Nggak berhenti kita satu lapisan aja. Kadang kita dipimpin, kadang kita ngurusi diri sendiri, kadang kita ngurusi fungsi, kadang ngurusi organisasi. Kadang kita rencana gitu ya. Saya lihat ada ibu-ibu yang tanggung-tanggungnya keras banget gitu. Oke, nah jadi ritual ini sangat penting untuk dicek. Kita sudah, karena ritual ini nggak kelihatan. Tadi yang bisa, aku suka banget kata-katanya Bu Iza, dia bilang kayak the devils are in the detail. Betul banget. Kalau kita tidak meretelin hal yang kecil-kecil itu, kita nggak tahu nih budaya kita seperti apa. Boleh Lin? Punten. 1 menit lagi. Oke. Nah kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita penting untuk mengukur organisasi. Sekarang apa yang penting? Kalau kepuasan pelanggannya, skornya berapa yang kita mau capai sebagai organisasi. Kemudian untuk hal keuangan apa yang mau dicapai. Perkembangan tim apa yang mau dicapai. Nah itu kita harus sama-sama tahu, pastikan semuanya diukur. Good corporate governance. Oke, next. Terima kasih matur tampiasi semuanya. Keren, 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 langsung ya.